Secara daging, ya, kamu keturunan siapa, kamu mungkin anak terbuang, kamu mungkin anak yatim piatu, sebut segala yang gak baik itu. Tapi begitu kamu lahir di dalam Kristus, dilahirkan kembali, identitas kamu dibaharui dari dua tadi, dua realita tadi, firman dan roh. Shalom saudara, kita bertemu kembali dan saya menyambung pengajaran saya minggu lalu tentang mendengar suara Tuhan. Waktu kita lahir baru, karena kita lahir baru gitu ya, waktu kita lahir baru, nah itu membawa kita, manusia kita, hidup dengan dua realita dari Allah gitu, yaitu firman yang hidup, bukan firman yang huruf, firman yang hidup, dan roh kudus. Nah, jadi kita hidup dalam dua realita ini. Nah, kalau kita benar menjaga dan kita terus terpelihara dengan dua ini, nah, yang suara Tuhan yang kita dengar itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baik, saya mulai dengan yang pertama, poin pertama. Jadi dasarnya yaitu roh. Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8 saya bacakan. Jawab Yesus. Nah, jadi ini Yesus yang kasih pernyataan ini, oke? Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini Yesus jelasin tuh. Nah, lalu ayat 6 dia katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, daging di sini bicara termasuk intelektual saudara, logika, semua itu yang dimaksud dengan daging. Ya, apa yang hanya bukti secara fisik, itu semuanya daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, nah, adalah roh. Nah, ini yang saya bilang realita yang kita mau masuk di sini. Lalu Tuhan bilang, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, seperti pengajaran Risendo Maulani kemarin, ini kan dialog Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, ya. Jadi Tuhan sedang masuk menabrak dia punya logika, dia punya teologi, dia punya pemahaman logiknya dia, gitu. Lalu ayat 8, nah ini Tuhan mulai jelaskan tentang kalau kita hidup dalam realita roh. Maksud dalam realita roh gini, roh memimpin kita. Roh yang di dalam kita, itu yang mengatur, yang memimpin kita, membukakan hal-hal yang tersembunyi, itu yang saya maksud dengan roh. Nah, ayat 8 bilang begini, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saya jelasin ya, untuk ayat 8 ini. Kira-kira begini, kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, waktu kamu hidup dipenuhi oleh roh, nah, dia bilang gini, angin bertiup kemana ia pergi, ya, kamu bisa dengar bunyinya, tapi kamu nggak tahu dia dari mana. Nah, itu roh. Jadi begini, kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, kalau kamu dikuasai oleh roh, kamu dipenuhi oleh roh, kamu sulit diidentifikasi. Orang yang paling dekat dengan kamu akan heran melihat perubahan yang terjadi dengan kamu. Mereka bertanya-tanya, apa yang buat dia berubah? Ada apa dengan orang ini? Itu yang saya maksud, kita sulit diidentifikasi. Karena secara logika orang kenal kamu, dia tahu semua sifat-sifat kamu, dia tahu gerak-gerik kamu, dia tahu batasan-batasannya kamu.
Tapi kali ini dia tercengang, dia heran melihat perubahan di dalam kamu. Itu yang saya maksud, kita hidup bukan hanya dipenuhi roh, tapi kita dipimpin oleh roh. Oke, yang kedua, firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Saudara, pertobatan kita itu nggak biasa, saudara. Itu bukan emosi. No. Lihat ya, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Terus dibilang ini, oleh firman Allah. Wah, yang hidup dan yang kekal. Nah, firman Allah yang dibilang di sini bukan huruf-huruf yang kita baca itu. Sebab dijelaskan huruf mati, tetapi roh menghidupkan. Oke, saya teruskan. Tadi Petrus, sekarang Yakobus menjelaskannya. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya. Nah, lihat. Atas kehendak dia, kehendak Tuhan. Ya. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Lihat itu, firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat tertentu, ini bagus banget, pada tingkat tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, penjelasan Yakobus ini sedang membawa saudara melihat ini identitas kamu yang baru. Tanpa ayat-ayat ini, kita kenal siapa diri kita berdasarkan dari keluarga mana. Kita bisa bilang gini, saya anak yatim piatu, saya anak yang terbuang, saya anak yang tertolak. Semua kita bisa bilang, karena itu memang fakta, logika, fakta yang kita lihat hari-hari. Nah, dilahirkan oleh firman dan roh, membawa kamu melihat diri kamu dalam satu dimensi yang beda. Nah, dimensi yang beda itu menjelaskan ini kamu. Benar, secara daging, ya, kamu keturunan siapa, kamu mungkin anak terbuang, kamu mungkin anak yatim piatu, sebut segala yang gak baik itu. Tapi begitu kamu lahir di dalam Kristus, dilahirkan kembali, identitas kamu dibaharui dari dua reality tadi, firman dan roh. Nah, lihat, ini paling indah sekali. Kamu adalah anak sulung di antara semua ciptaan. Di sini peperangan kita, masa sih? Saudara mau percaya firman atau saudara mau percaya fakta yang ada dengan riwayat hidup saudara. Begitu saudara hidup baru di dalam Kristus, Tuhan mengangkat kamu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Nah, kesaksian Petrus dan Yakobus ini sedang menjelaskan buat kita bahwa firman yang buat kita berubah tadi dan Roh Kudus yang membuat kita berubah tadi itu mampu mentransformasi, ya, dia mampu mentransformasi, bukan terus-menerus, dia mampu membuat itu mentransformasi kepribadian kita. Makanya Efesus 5 menjelaskan ayat 26. Tadi firman dan roh yang tadi saya jelaskan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sebentar, ini nggak ada urusan dengan baptisan dan lain-lain. Ini tentang pekerjaan firman yang juga roh untuk mengubah manusia lama kita tadi. Itu dia. Jadi di sini kalau saya boleh jelaskan bahwa Kristus sang firman itu, ya, Kristus sang firman itu digambarkan sebagai dia sedang memandikan ketidakmurnian, kekotoran yang telah merembes
kepribadian kita, manusiawi kita ini, ya, yang saya sebut hidup lama kita, itu firman Kristus yang adalah firman dan roh tadi, memandikan kita. Kita yang tadi jauh dari Allah, kita perlu dimandikan, dibersihkan, supaya kita bisa dekat dengan Dia. Itulah pekerjaan firman dan roh. Wah, saya kasih contoh yang mudah. Waktu kita sedang cuci pakaian kotor kita, ya, ada air dan sabun. Nah, air dan sabun ini bergerak, merembes, ya, menembus serat-serat kain dari pakaian yang kita cuci itu. Ya, kemudian air dan sabun tadi mengeluarkan kotoran, ya, yang melekat di serat-serat kain itu. Sesederhana itu. Nah, waktu kita datang kepada Yesus, waktu kita memberi diri kita untuk dilahirkan kembali, nah, apa yang terjadi, ya? Firman dan roh tadi, ya, datang. Itu pikiran, hati kita itu penuh dengan keyakinan-keyakinan yang salah, perilaku yang palsu, rencana yang salah, sekaligus ketakutan-ketakutan. Nah, semuanya itu, ya, waktu kita membuka seluruh hidup kita untuk dibersihkan oleh firman dan roh, nah, atau saya sebut satu kuasa yang baru yang masuk di dalam kita, maka firman tadi bergerak ke setiap bagian kepribadian kita, ya, gitu. Seperti air sabun tadi, ya, bergerak menembus serat-serat pakaian hidup kita. Nah, jadi firman Allah yang masuk tadi, ya, kuasa Roh Kudus itu dia mendesak keluar, lalu menggantikan semua kepalsuan, semua yang bertentangan dengan tujuan kita diciptakan. Nah, waktu ini jadi realita kita, saudara nggak akan salah mendengar suara Tuhan. Saudara nggak akan dengar suara yang palsu. Di sini saudara nggak akan dengar suara bukan tahyul, gitu. Nah, jadi firman Allah yang tertulis itu bisa datang kepada kita dengan banyak cara. Sebagai satu cara untuk kita mengerti atau dibilang mendengar tadi. Contoh, dengar khotbah atau karya seni. Yang sederhana gini, saudara masuk di gereja, saudara bisa lihat arsitekturnya, saudara lihat hiasan-hiasan di dalam gedung gereja. Itu semua bisa jadi media untuk Allah berkomunikasi dengan kita. Bahkan lewat puisi, lewat lagu. Itu semua bisa jadi cara untuk saudara bisa menerima pesan dari Tuhan. Gitu. Nah, meskipun semuanya itu baik, ya, dan bermanfaat, gitu. Tapi buat saudara yang ingin bertumbuh dalam kasih karunia, saya anjurkan untuk kita akrab dengan kitab dari segala kitab yang namanya Alkitab. Jadi kita tanpa ini nanti saudara bisa ketipu. Suara yang saudara dengar bisa lain. Maksud saya kita mesti begitu akrab dengan Alkitab. Kenapa? Karena firman yang tertulis itu ekspresi dari pikiran Allah dan bukan tahyul, karena Allah sendiri yang berbicara kepada kita dari halaman kepada halaman di dalam Alkitab itu. Nah, jadi bagaimana sekarang sikap atau keputusan kita? Ini saya melihat, bahkan juga dengan diri saya, ada satu sikap yang salah waktu kita
sikap kita terhadap firman Allah, terhadap Alkitab. Kalau itu saudara bersikap seperti baca buku sejarah dan yang lain-lain, saudara tetap miskin dalam pemahaman. Gitu. Jadi maksud saya di sini bahwa mari kita baca dengan penuh atau satu perilaku yang penuh penundukan. Karena kenapa? Kita lihat gini, oh firman ini adalah Yesus. Firman ini adalah roh. Karena Yohanes pasal 1 bilang firman telah menjadi daging. Jadi Yesus itu firman yang hidup. Nah, begitulah sikap kita waktu kita baca firman. Kita mesti penuh dengan penundukan, ya. Kita perlu punya satu kesiapan menyerahkan hidup kita. Nah, artinya gini, waktu firman kita baca, kan logika kita ikut bermain di situ. Pemahaman-pemahaman kita ada di situ. Nah, itu semua mesti tunduk kepada firman. Otoritasnya mesti firman lebih kuat. Kalau kita berdebat sementara kita baca, ini yang nanti membuat lambat, menyusahkan kita untuk mendengar Tuhan yang benar, yang sehat, yang tidak salah itu. Nah, jadi bukan sekedar hanya menemukan, oh supaya saya bisa jawab dia, supaya saya bisa membela. Bukan itu. Tujuannya untuk nomor satu, dia masuk ke dalam kita, seperti sabun dan air tadi, yang terus mengeluarkan, mendesak keluar segala pemahaman-pemahaman yang salah di dalam kita. Oke. Ya. Jadi gini, apa gunanya saya mempelajari Alkitab, mempelajari Tritunggal, tapi saya nggak punya kerendahan hati? Ya. Dan tahukah, kerendahan hati tidak menyukakan Tritunggal. Jadi buat apa saya baca kalau saya tidak punya sikap seperti itu tadi? Ya, perkataan luhur pun tidak membuat seorang manusia menjadi apa tuh? Adil dan suci. No. Tapi waktu kita menjalani kehidupan yang baik, itu membuat kita disayang sama Tuhan. Gitu. Jadi gini, saudara memang punya pendidikan yang bagus, saudara punya pemahaman yang begitu banyak, tapi waktu kamu diperhadapkan dengan firman, kamu perlu tundukkan semua itu. Itu seperti saudara mengakui dia di atas semuanya. Nah, itu yang saya bilang, kita disayang. Wow. Nah, sebab itu buat saya pribadi, saya jauh lebih memiliki untuk merasa sangat kurang daripada saya merasa mampu mendefinisikan sesuatu. Itu pilihan saya. Jadi, kalau saya boleh berbagi dengan saudara, jangan coba membaca banyak bagian sekaligus dalam hal melatih diri kita tadi. Tapi seperti gini, cemplungkan, tenggelamkan dirimu ke dalam firman yang kita baca tadi. Seperti lebah kita bisa menghisap nektar atau sari bunga. Waktu lebah itu menghampiri bunga, itu dia seperti masuk ke dalam untuk menghisap sarinya. Nah, begitulah cara kita bergaul dengan Alkitab. Nah, kalau ini sudah jadi kebiasaan saudara, saudara mendengar Tuhan juga hal yang biasa. Seperti yang saya jelaskan kemarin, waktu Adam berbicara dengan Allah, Allah mendengar, Allah mengerti. Waktu Allah berbicara kepada Adam, Adam dengar dan Adam mengerti. Sehingga mereka bertukar pandang, berbicara di hari sejuk di Taman Eden. Itu sebelum ada dosa. Nah, inilah Tuhan kirim firman dan Roh Kudus supaya kita bisa kembali mengalami apa yang Adam alami. Oke. Kalau kemarin saya jelaskan bahwa domba-dombaku mendengar, mengenal suaraku.
Saudara, luar biasa. Kenapa kita disebut domba? Kenapa Tuhan mengidentifikasikan kita, orang percaya, sebagai domba? Kenapa bukan serigala, singa, beruang, binatang atau yang hebat-hebat itu? Nah, tentu saya nggak bisa jelaskan semuanya saat ini. Terlalu banyak, terlalu kaya, terlalu semua. Tapi saya coba lihat, wow, ada 5 fakta tentang domba yang saya coba bagi buat saudara. Pertama, domba dia lebih suka berkelompok daripada sendirian. Ya, dia akan gelisah kalau dia terpisah dalam mencari makan. Domba selalu berkelompok. Nah, domba ini dia punya sifat yang kedua adalah dia punya penglihatan yang tajam. Kalau yang pertama tadi itu artinya gini, kamu jangan terpisah dari komunitas. Jangan berjalan sendiri. Dan serigala akan memakan domba yang jalan sendirian. Ya. Nah, yang kedua, dia punya penglihatan tajam. Ini research ya. Jadi saya ambil ini. Saya cari datanya ya. Sangat tajam. Nah, ini aset yang berharga yang Tuhan taruh di dalam hewan ini ya. Gitu. Supaya dia bisa terhindar dari pemangsanya. Gitu. Nah, sisi lemaknya dari domba fakta yang ketiga bahwa kalau dia kelebihan berat badan, nah akan sulit untuk dia menguasai dirinya ketika dia jatuh ke tanah. Berbeda dengan binatang lain, mereka bisa bangun sendiri. Nah, domba perlu pertolongan manusia untuk membangunkan dia. Waktu saya duduk merenungkan ini, gitu, berarti domba itu dia mesti punya kebergantungan dengan gembalanya. Nah, saya mengambil satu pelajaran bahwa sekalipun katakan saya mendapat hikmat, saya tahu banyak, saya diurapi, tapi saya nggak boleh keluar dari kebergantungan saya dengan gembala agung saya. Ini penting, karena memang saya nggak bisa sendirian. Itu fakta dari domba. Wow. Terus yang keempat, daya ingatnya sangat baik. Ini saya cukup takjub karena ini sains ya. Saya riset di situ tentang domba, bahwa domba dapat mengingat setidaknya 50 domba-domba temannya. Dia bisa ingat, termasuk manusia, selama bertahun-tahun. Dia bisa ingat. Wow. Nanti di lain waktu kita bisa bahas ini lebih kaya lagi. Nah, saudara bisa ambil poin-poin ini untuk diskusi di kelompok-kelompok kecil ya, gitu. Indah banget gitu. Fakta yang kelima tentang domba adalah dia mandiri. Ketika domba itu sakit, gitu, domba ini atau hewan ini, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat dia sedang di tempat yang sakit. Nah, itu ilmiah ya. Nah, saya sekarang mau buka secara firman. Kalau saudara lihat ya. Kenapa kita disebut domba? Saya pilih ini. Tuhan mau kita bergantung dengan dia. Domba nggak bisa sendirian. Kalau domba jatuh, nggak ada yang bisa, dia nggak bisa bangun sendiri. Mesti manusia yang membangunnya atau gembalanya yang datang membangunkan dia. Coba saudara pikir lebih dalam tentang perjalanan hidup ini. Kita perlu sekali gembala agung kita yang bukan seminggu sekali. Seperti benar-benar di dalam kita. Setiap detik, detak jantung kita. Kita mesti punya kesadaran bahwa saya butuh Tuhan. Saya butuh gembala agung saya. Nah, hubungannya dengan yang tadi,
Bagaimana kita bisa sembuh sendiri, bagaimana kita bisa itu. Ini dia ayatnya. Bagaimana kita bisa terbina sendiri, bagaimana kita bisa ngerti semuanya. 1 Yohanes 1 ayat yang 1 sampai 3 saya bacakan buat saudara. Yohanes sedang meyakinkan kita tentang gembala yang harus kita percayai, yang harus kita pilih sebagai Tuhan pribadi kita. Yohanes bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami, tentang firman yang hidup. Oke, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, Yohanes mau meyakinkan, kamu percayalah. Sebab semua yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya raba, yang semua itu yang saya ajarkan buat kamu. Lalu ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi dia bukan omong kosong, artinya dia sudah alamin semuanya, baru dia tulis untuk kita hari ini. Nah, ayat ketiga, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Nah, kalau saudara renungkan, dia sedang menjamin semua. Kalau saudara pilih Yesus, dia sedang menjaminkan, bilang, saya sudah raba, saya sudah lihat, saya sudah ngobrol dengan dia, saya sudah semuanya dengan dia. Nah, ayat yang terakhir, ini bagus sekali. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kalau kita betul-betul bangun hubungan kita dengan dia, kita terus hidup di dalam firman dan roh tadi, 1 Yohanes 2 ayat 27 bilang begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Lihat, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar orang lain. Bagus kan? Lihat. Ini yang saya bicara dari depan. Kalau ini terjadi di kamu, suara Tuhan yang kamu bilang kamu dengar, tidak mungkin salah. Tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu, nah pengurapan apa nih coba? Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus mengajar kamu tentang segala sesuatu. Wow. Dan pengajarannya itu benar. Artinya gini, di seluruh lini kehidupan, di dunia bisnis, di dunia kerja, di dunia pendidikan, pemerintahan, apa aja. Lihat ini. Lihat, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, ini kita simpulkan yang umum. Hidup kita tiap saat selalu dalam pengurapan Tuhan. Ini maksudnya. Saya ambil terjemahan The Passion Translator, ya. Tetapi urapan yang indah, wah bagus, The Passion bilang bagus banget. Tetapi urapan yang indah telah kamu terima dari Allah. Jauh lebih besar daripada penipuan. Nah, itu ada suara-suara yang lain kan? Gitu, ya. Lebih daripada penipuan yang tinggal di dalam kamu. Jadi ada suara penipuan di dalam kita tuh ada. Tapi urapan yang kamu terima tadi, yang indah, dia jauh lebih besar dari itu. Nah, urapannya mengajarkan kepada kamu semua yang perlu kamu ketahui. Lihat.
Jadi waktu saudara dengar, bilang, ini suara Tuhan. Bukan ngarang-ngarang, bukan perasaan, bukan, tapi benar-benar roh dan firman itu. Karena pengurapan itu akan membawa kamu ke dalam kebenaran, bukan kepalsuan. Jadi seperti pengurapan itu telah mengajar kamu, nah, dia bilang, tinggallah di dalam dia. Saudara, di masa pandemi ini, ajaran-ajaran yang lain terus ada. Sebab itu awal tahun kita buka dengan Efesus 4, kedewasaan penuh itu supaya kamu tidak disesatkan oleh berbagai angin pengajaran dan daya tipu manusia. Semua bisa datang dan bilang ini suara Tuhan. Nabi-nabi palsu bisa datang dengan nubuatan-nubuatan yang kasih kesan indah bahkan buat kita. Tapi kalau saudara tadi hidup di dalam firman dan roh, bahkan dia bilang ini, gak perlu kamu tanya sama orang. Karena Roh Kudus itu guru agung. Urapan itu mengajar. Dan apa yang dia bilang? Tinggallah di dalam dia.